Jadi kalau kita bicara rare earth ya pasti jarang ya, namanya juga rare earth elemen gitu, rare earth mineral. Nah, ini kita mempunyai rare earth daerah yang berpotensi ada rare earth-nya itu di Sumatera, yakni Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung juga ya di situ yang menyatu dengan mineral timah gitu ya, logam timah. Nah, ini di situ ada bisa jadi ada monasit begitu ya yang membawa cerium, membawa yttrium, neodymium gitu ya, dan juga yang ada uh, di Sulawesi ya, yang ada di Baik. Sulawesi dan juga ada di Halmahera, kira-kira seperti itu. Dalam hal ini, seberapa besar sebenarnya potensi penggunaan rare earth minerals ini, dan karena China dikabarkan tertarik untuk membeli logam tanah jarang ini, sebenarnya apakah ini adalah kabar yang baik atau seperti apa? Dan juga seberapa jauh potensi dari logam tanah jarang di Indonesia ini untuk dieksplorasi ke depannya? Baik, jadi kalau kita melihat ya Mbak ya, kegunaan rare earth mineral ini, rare earth elemen ini sangat banyak begitu, dan itu sangat-sangat strategis. Yang pertama bisa untuk magnet permanen, jadi permanen magnet untuk itu ya mobil listrik gitu. Kemudian berikutnya juga bisa digunakan untuk pertahanan ya, jet yang anti radar, kira-kira seperti itu. Dan ini kita kalau kita lihat di catatan saya ini indikasi ya, masih indikasi ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, biasanya di endapan laterit maupun di placer begitu. Ini dengan kedalaman baru kedalaman 2 sampai 3 meter kita mempunyai sekitar 2,3 ton begitu, dan ini kadarnya 1.500-an ppm, jadi lumayan begitu ya. Kemudian ada di Bangka Belitung, di Timah ya, Ya. ini untuk monasitnya sekitar 186.000 ton begitu ya. Dan juga senotimnya sekitar 20 ribuan ton dalam endapan aluvial Timah. Jadi memang begitu berlimpah dan tersebar di beragam daerah di Indonesia. Namun kita ketahui mengenai China yang mengincar logam tanah jarang ini bukan yang pertama, Pak Sugeng. Beberapa waktu lalu kita juga mendengar Eropa juga mengincar dalam hal akuisisi dan pembelian dari logam tanah jarang sendiri di Indonesia. Sebenarnya secara ekonomis, secara bisnis gitu ya Pak ya, potensi dan tantangan untuk mengelola logam tanah jarang di Indonesia itu seperti apa Pak Sugeng? Baik Mbak Sabrina, jadi kita memang ada begitu ya, ada mempunyai sumber daya logam tanah jarang, dan ini masih indikasi, dan juga tadi seperti saya sampaikan ada beberapa yang sudah kita adakan penelitian, namun ini belum pasti begitu ya, jumlahnya berapa gitu ya, belum pasti, karena memang harus dieksplorasi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi disampaikan kalau skala ekonomisnya berapa. Nah, ini kalau kita bicara skala ekonomis, kita ini perlu banyak begitu ya, perlu lebih lagi untuk mencapai skala ekonomis. Kami senantiasa akan terus tetap mencari, sebagai contoh untuk mineral lain begitu ya, litium yang ada di brine water begitu ya. Nah, ini masih juga belum apa ya, skala ekonomisnya belum ketemu, kira-kira seperti itu. Jadi perlu suatu penelitian yang lebih lanjut untuk arah situ. Mengapa sampai saat ini skala ekonomisnya juga belum akhirnya ditemukan, Pak? Padahal sebenarnya juga kita ketahui Indonesia sudah memiliki cadangan yang luar biasa berlimpah untuk logam tanah jarang. Apa saja sebenarnya kendala-kendala untuk mengetahui lebih lanjut mengenai skala ekonomis tersebut? Apakah dari biaya ataukah dari teknologi, Pak Sugeng? Baik, Pak. Jadi memang yang pertama adalah teknologinya ya. Kita belum mempunyai, sehingga kita belum tahu seperti apa ininya, pengolahannya seperti apa, dan minimalnya seperti apa begitu ya, dan juga kira-kira cost-nya akan berapa gitu. Sehingga kita belum bisa menghitungnya begitu.
Baik, dalam hal ini masih mengenai eksplorasi ke depannya untuk logam tanah jarang, jadi memang masih berusaha menakar-nakar dari sisi teknologinya, dari sisi biayanya, dan lain-lain. Apakah selama ini dari SDM sendiri sudah ada rencana ke depannya untuk kembali mengeksplorasi lebih dalam cara-cara untuk mengeksplorasi lebih jauh dalam logam tanah jarang, dan apakah sudah ada rencana untuk menggait pihak swasta, tidak hanya di Indonesia ataupun di luar negeri untuk bertukar pandang dan juga bertukar mengenai transfer knowledge dalam hal mengolah eksplorasi LTJ ini, Pak? Baik, Mbak. Jadi kalau sejarahnya untuk logam tanah jarang ini PT Timah yang sudah sejak lama ini bekerja sama dengan berbagai institusi luar begitu untuk mengolah logam tanah jarang yang ada di PT Timah. Nah, kita juga tidak berhenti di situ. Kita masih juga tetap mencari di mana saja begitu, dan kita juga Badan Geologi sudah menyiapkan begitu ya. Kita sudah sampaikan kepada kawan kita di Minerba untuk ada wilayah-wilayah yang bisa diupayakan secara khusus logam tanah jarang ini. Kira-kira itu. Nah, kabarnya juga nih Pak Sugeng, dalam hal ini logam tanah jarang juga banyak ditemukan di lumpur Sidoarjo, Pak Sugeng. Apakah hal ini bisa dikonfirmasi mengenai hal ini, Pak? Ya, Mbak, jadi kemarin kita ke sana sebenarnya bukan logam tanah jarang, yang namanya litium ya. Kalau litium tidak termasuk di logam tanah jarang, namun itu ada di sana, di Brainwater juga. Seperti kami sampaikan tadi, memang jumlahnya tidak terlalu banyak begitu. Itu pun juga kami belum sampai ke dalamnya, kira-kira gitu. Baru sekitar 3 meteran yang kita lakukan penelitian. Jadi litium ya Pak ya di lumpur Sidoarjo. Dalam hal ini adakah sudah ada rencana eksplorasi yang lebih jauh, terutama di Lapindo dan juga di Brainwater, dan adakah kedepannya jika memang akhirnya ditemukan mineral-mineral lain ya secara rare earth minerals, adakah yang berminat juga dari para penambang untuk mengeksplorasi lebih jauh, Pak Sugeng? Kita senantiasa bekerja sama dengan institusi terkait ya, kemarin dengan Tekmira, kemudian juga ada dengan perguruan tinggi ya, untuk lebih meneliti lebih lanjut begitu ya. Siapa tahu lebih bisa dengan penelitian lanjut ini bisa ketemu yang lebih banyak, dan juga senantiasa kita akan koordinasi dengan instansi terkait agar ada teknologi yang proven begitu ya, teknologi yang proven, dan kita juga bekerja sama terkait dengan teknologi tersebut, sehingga kita juga bisa menghitung seberapa skala industri yang cocok untuk mengusahakan logam tanah jarang ataupun juga litium yang ada di Lapindo ataupun juga di Brainwater. Nah Pak, kita ketahui juga Pak, dalam hal logam tanah jarang ini kan seperti yang juga tadi sudah saya sampaikan, memang China itu lebih memilih untuk membeli logam tanah jarang dari Indonesia, alih-alih diajak bekerja sama, lebih memilih untuk membeli bahannya secara raw materials. Tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa, dan juga mungkin ini selaras juga Pak, karena Bapak Sugeng kita ketahui juga baru saja dilantik dari Menteri SDM. Adakah arahan-arahan tersendiri dari Menteri SDM ke depannya dalam hal eksplorasi logam tanah jarang ini akan dibawa ke mana Pak? Silakan. Baik Mbak Safrina, kalau kami di Badan Geologi ini kan mencari sumber daya yang ada, kira-kira seperti itu. Nah, nanti pengusahaannya ada di kawan-kawan yang ada di Minerba, kira-kira seperti itu. Nah, kalau harapan kami sih kita menemukan yang banyak begitu, dan kemudian kita olah sendiri, kemudian menjadi logam, dan kemudian hilirisasi ada di kita semua gitu, sesuai dengan arahan-arahan yang baik dari Pak Menteri maupun juga dari Pak Presiden. Itu kita olah semaksimal mungkin di negara kita, sehingga bisa memberikan dampak hilirisasi yang besar bagi negara ini. Jadi dalam hal China membeli logam tanah jarang dalam bentuk langsung mentahan, itu juga Anda tidak begitu menyenangi ya mengenai hal tersebut, Pak Sugeng? Ya, kita upayakan maksimal dulu Mbak, kalau ini di dalam negeri dulu begitu ya, kecuali memang kita sudah mentok tidak memungkinkan ya tinggal nanti bagaimana arahan dari pimpinan, kira-kira seperti itu.